warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran kimia bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Sebelum belajar, kita mengucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan di dalam memahami materi kali ini. Besarnya kenaikan titik didih larutan non-elektrolit akan dihitung dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M. Kalau dibuat panjang rumusnya, delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P. Dan untuk menentukan titik didih larutan, digunakan rumus TB sama dengan 100 ditambah delta TB. Angka 100 ini berasal dari titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius. Keterangannya ada di sini. Delta TB itu artinya kenaikan titik didih larutan, satuannya derajat Celcius. Lalu TB itu adalah titik didih larutan, satuannya juga derajat Celcius. KB itu kenaikan titik didih molal, satuannya derajat Celcius per molal. P itu adalah massa pelarut, satuannya gram. Dan G itu adalah massa zat terlarut, satuannya juga gram. Kita bahas contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini terdapat 0,6 gram urea dengan mr 60 dilarutkan dalam 40 gram air. Kita diminta menentukan titik didih larutan urea tersebut. KB air diketahui sebesar 0,52 derajat Celcius per molal. Mula-mula kita tentukan besarnya delta TB dengan rumus delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P. KB-nya kita masukkan angka 0,52 kali gramnya diketahui 0,6, lalu dibagi dengan mr-nya 60 dikali dengan 1000 per P. P itu adalah massa air, yaitu 40. Ini nolnya bisa kita coret. Jadi didapat hasilnya sebesar 0,13 derajat Celcius. Setelah kita mendapatkan delta TB, maka kita menentukan titik didih larutan urea. Rumusnya adalah 100 karena patokannya adalah titik didih air, yaitu 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TB yang telah kita hitung. Jadi 100 ditambah 0,13, jadi hasilnya 100,13 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan urea sebesar 100,13 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Di soal nomor 2 ini terdapat larutan glukosa 2 molal yang dipanaskan sampai mendidih, dan jika KB air diketahui 0,52 derajat Celcius per molal, kita diminta menentukan besarnya titik didih larutan glukosa tersebut. Karena dalam soal ini molalnya sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus delta TB sama dengan KB kalikan M. KB-nya 0,52 dikali M-nya 2, maka didapat hasilnya 1,04 derajat Celcius. Setelah delta TB dapat, maka kita menentukan titik didih larutan glukosa dengan menggunakan rumus TB sama dengan 100 ditambah dengan delta TB sama dengan 100 ditambah delta TB-nya adalah ini 1,04, maka didapat hasilnya 100,4 derajat
Celcius. Jadi larutan glukosa akan mendidih pada suhu 101,4 derajat Celcius. Berikutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga terdapat larutan yang terbentuk dari 4,39 gram naftalena dengan Mr 128 dalam 100 gram karbon tetraklorida atau CCl4. Diketahui besarnya Kb CCl4 sebesar 5,02 derajat Celcius per molal dan titik didih CCl4 itu adalah 76,8 derajat Celcius. Mula-mula kita tuliskan rumus delta TB adalah Kb kali gram per Mr dikali dengan 1000 per P. Kb-nya kita masukkan angka 5,02, lalu gramnya adalah 4,39 per Mr-nya 128, lalu dikali 1000 per P itu adalah massa pelarut. Pelarutnya di sini adalah CCl4 sebesar 100 gram. Jika dihitung, maka ini akan mendapatkan hasil 1,7 derajat Celcius. Selanjutnya kita menentukan besarnya TB, yaitu titik beku pelarutnya adalah 76,8 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan delta TB-nya. Sama dengan 76,8, kita tambahkan 1,7, didapat hasilnya 78,5 derajat Celcius. Jadi titik didih larutan naftalena dalam CCl4 sebesar 78,5 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Pada soal nomor 4 terdapat larutan gula pasir atau sukrosa, diketahui Mr-nya sebesar 342, mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius. Jika Kb air sebesar 0,52 derajat Celcius per molal, yang ditanya adalah berapa gram gula yang terlarut dalam setiap 1 liter air dalam larutan tersebut. Perhatikan pada soal ini, diketahui titik didih larutan sebesar 100,26, maka kita menentukan dulu besarnya delta TB. Kita kurangi dulu dengan 100, karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius, maka didapat hasilnya 0,26 derajat Celcius. Selanjutnya baru masuk ke rumus delta TB sama dengan Kb kali gram per Mr kali 1000 per P. Delta TB-nya kita masukkan angka 0,26, Kb-nya 0,52, lalu gramnya dari gula pasir itu yang ditanya, kita lambangkan G. Mr-nya sebesar 342, lalu dikali 1000 per P. P-nya itu adalah 1 liter air. Kita ubah di sini menjadi 1000 gram. Jika kita menentukan besarnya G, maka ini adalah perkalian silang. Ini pas 1000 dengan 1000, kita bisa coret. Berarti yang perkalian silang adalah 0,26 dikali 342, lalu dibagi 0,52, akan didapat besarnya 90 gram. Jadi gula yang harus dilarutkan dalam 1 liter air sebesar 90 gram. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kelima. Pada soal yang kelima terdapat 0,45 gram zat X dilarutkan ke dalam 30 gram air, dan larutan ini akan mendidih pada suhu 100,26 derajat Celcius.
Jika Kb air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol, kita diminta menentukan massa molekul relatif atau MR ZX tersebut. Mula-mula kita menentukan besarnya delta TB, yaitu kita hitung dengan rumus 100,26 derajat ini kita kurangi dengan 100 derajat Celcius, yaitu titik didih air. Maka didapat hasilnya 0,26 derajat Celcius. Selanjutnya ke rumus delta TB sama dengan Kb kali gram per mr kali 1000 per P. Kita masukkan hasil delta TB-nya yaitu 0,26, Kb-nya 0,52, gramnya adalah 0,45, dan mr-nya ini yang ditanya per mr kali 1000 per P-nya adalah massa air 30. Untuk menentukan mr tinggal berpindah tempat. mr-nya sama dengan 0,52 dikalikan 0,45 dikalikan 1000, lalu bagian bawahnya 0,26 dikalikan 30. Maka mr-nya didapat sebesar 30. Jadi mr ZX tersebut adalah 30. Alhamdulillah, pelajaran kimia kali ini tentang titik didih larutan non-elektrolit telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan latihan soal yang lebih banyak tentang titik didih larutan non-elektrolit ini, kalian bisa mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.